Halo teman-teman, selanjutnya kita bakalan review si cantik yang satu ini, si seksi marun, sering disebut seperti itu namanya di pasaran. Kalau teman-teman punya nama aslinya silahkan komen agar juga pembelajaran bagi saya agar lebih tahu apa nama aslinya. Yang bakalan kita bahas tidak kalah penting adalah bagaimana cara memperbanyaknya. Oke, ini adalah seksi marun ukuran menuju dewasa teman-teman ya. Kurang lebih umurnya ini 5 bulan kurang. Ini dia, mungkin kalau perhitungan saya akhir bulan 11 ini dia genap berumur 5 bulan. Ini dia. Tetapi di sini teman-teman bisa lihat, ini bukan daun dari awal sampai akhir ya, tetapi ini adalah daun yang beberapa kali sudah saya pangkas. Teman-teman bisa lihat, ini ada kurang lebih 1, 2, 3, 4 daun yang udah pernah saya pangkas nih teman-teman. Pembelajaran yang paling penting untuk begonia seksi marun adalah kalau teman-teman mau mendapatkan warnanya yang lebih merah dan daunnya yang lebih besar, teman-teman harus lebih rajin melakukan yang namanya pemangkasan teman-teman. Jadinya teman-teman tidak bisa biarkan aja daunnya sampai tua mati sendiri, tidak seperti itu. Teman-teman harus lebih rajin melakukan yang namanya pemangkasan. Dan tidak kalah lupa lagi, salah satu hal yang penting dalam pemangkasan adalah teman-teman bisa dapatkan daunnya nanti yang tegak teman-teman. Nih contohnya seperti ini. Dia bakalan tegak berdiri seperti ini. Dia bukan jatuh ke bawah. Nih teman-teman bisa lihat nih. Dia tegak gini. Jadinya pandangan mata kalau saya pribadi lebih seneng melihat dia daunnya tegak gitu. Oke. Di sini saya bakalan ngejelasin yang pertama untuk teman-teman cara untuk memperbanyaknya. Oke. Cara memperbanyaknya adalah dari segi daun, kita tahu dia daun tua atau daun muda adalah teman-teman bisa lihat ini nih. Dia punya bercak seperti ini. Ini dia. Di bagian apa dia bilang ya? Di bagian mungkin di ujung daunnya dia warnanya seperti ini nih. Dia terdapat seperti ini, yang lebih sedikit dibandingkan dengan daun yang muda. Nah, teman-teman bisa lihat ini daun mudanya. Nah, teman-teman bisa bandingkan ya. Dia warnanya ini lebih sedikit nih. Yang warna hijaunya ini lebih sedikit dibandingkan dengan warna yang masih muda. Nah, paling gampang cara melihat daunnya adalah seperti itu. Oke, teman-teman udah cukup jelas ya. Untuk cara teknik potongnya sama dengan begonia yang lain. Ini dia. Nah, kalau untuk ukuran seperti ini, berhubung karena pangkal batang yang besar, teman-teman untuk ukuran segini teman-teman bisa gunakan kurang lebih 3 bagian, menjadi 3 bagian. Nah, contohnya seperti ini. Karena untuk seksi marun sendiri dia tidak berfokus pada ataupun seperti di begonia pink beauty tadi. Kalau pink beauty tadi kan saya bilang saya tinggalin 3 bagian rangka daunnya seperti ini. Tapi kalau seksi marun sendiri berdasarkan pengalaman saya, dia lebih tahan ataupun dia tidak menjadi masalah hanya 2 ataupun 1 bagian teman-teman. Karena tekstur daunnya ini keras teman-teman. Dia tidak gampang layu. Oke, selanjutnya seperti ini. Kita potong ujungnya seperti pembelajaran yang lalu-lalu. Ini dia. 3 bagian teman-teman ya. Oke. Kita dapat 3 bagian. Teman-teman kalau sudah punya medianya boleh digunakan medianya. Kalau belum punya silahkan langsung lakukan di bagian potnya aja teman-teman nih. Yang tanahnya memang sudah terjamin porositasnya. Nah, nih. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot membuat atau memfermentasi tanahnya. Tetapi yang menjadi hal paling penting adalah teman-teman harus nanamnya tegak teman-teman. Nah, seperti ini. Dia pokoknya posisi pangkal daun yang ditanam tadi harus tegak. Untuk kedalamannya sendiri teman-teman boleh gunain 1 cm aja ataupun di bagian permukaan aja. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini tegak saya posisi tanamnya nih. Oke, dia tidak miring seperti begonia tembaga tadi. Dia harus tegak. Oke teman-teman. Nah, dan salah satu yang menjadi rekomendasi saya kenapa teman-teman gunain bagian pot aja adalah karena yang pertama, kalau posisi tanaman teman-teman sudah besar seperti ini, dia bakalan menjadi peneduh untuk bagian pembibitan teman-teman. Jadinya salah satu keuntungannya adalah seperti itu.
Oke. Untuk menjaga tanaman ini tadi, tentang teknik pemangkasannya adalah, teman-teman, kalau saya pribadi ya, saya biasanya melakukan pemangkasan kurang lebih antara 4 minggu sekali, teman-teman. Yang saya sisain adalah, kalau saya pribadi ya, saya biarkan posisi daunnya seperti ini nih. Teman-teman bisa lihat, bisa amati sendiri juga. Posisi daunnya seperti ini aja nih banyaknya. Kurang lebih hanya 5 sampai dengan 6 helai. Karena untuk begonia ini sendiri, kalau teman-teman maksimal dalam pemangkasan dan pemberian pupuknya, kurang lebih nanti bisa sebesar telapak tangan nih. Telapak tangan orang dewasa untuk lebar diameter daunnya. Oke. Dan tidak lupa adalah, kalau saya pribadi, saya selalu memangkas sisa tangkai bunganya, teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat saya pangkas. Baik itu baru keluar bunga ataupun sudah bunga, biasanya saya pangkas aja tuh. Maka dan tidak lupa juga, dari fase anakan juga saya sudah melakukan yang namanya pemangkasan. Jadinya ini adalah ukuran remajanya, teman-teman. Ukuran remaja aja, kalau teman-teman bisa melakukan pemangkasan dengan bagus, dengan maksimal, bakalan dapat ukuran daun seperti ini. Padahal medianya hanya segini nih. Ini dia. Tetapi teman-teman bisa memperoleh diameter daun yang hampir setelapak tangan saya nih. Ini dia. Itu adalah salah satu kenapa saya tekankan teman-teman lakukan pemangkasan. Oke. Ini dia ukuran jalan 5 bulan, sedangkan ini ukuran jalan ke umur 3 bulan sampai dengan 4 bulan nih. Ini dia. Kalau teman-teman pesan ukuran remaja, saya bakalan berikan ukuran seperti ini. Oke. So, jadi itu adalah pembelajaran kita hari ini, teman-teman. Hal yang paling penting tadi adalah, untuk begonia seksi marun ini teman-teman harus melakukan yang namanya pemangkasan. Karena saya pribadi setelah melakukan pemangkasan, saya sangat puas akan hasilnya. Semoga teman-teman juga bisa mempraktekkan tersebut. Tetapi memang kalau teman-teman memang pengen daunnya banyak aja, nggak masalah, tidak perlu melakukan yang namanya pemangkasan. Jadi itu adalah pembelajaran kita di video kali ini. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan ataupun teman-teman ada request kita buatin video apa, silahkan teman-teman komen ataupun langsung bisa WhatsApp kita ya di video ini, teman-teman. Jadi itu adalah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.